Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nur Aziza dari kelas 11 AKL. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal khusus perusahaan dagang dengan contoh soal 1. Nama perusahaannya PD Surya. Berikut transaksinya. Tanggal 2, dibeli barang dagangan dari PT Indofood sebesar 10 juta dengan nomor faktur 120, syarat 3/15, N/30. Karena di sini keterangannya dibeli dan terdapat nomor faktur dan syaratnya, dia termasuk ke jurnal pembelian atau purchase journal. Di sini kolom tanggalnya kita sesuaikan sama transaksinya, Januari tanggal 2. Lalu deskripsinya atau keterangannya itu kita masukkan nama perusahaannya. Lalu payment terms atau syarat pembayarannya itu 3/15, N/30. Lalu di kolom debitnya ada purchase and paid in. Purchase itu pembelian, paid in-nya PPN masukan. Karena PPN masukannya tidak ada, jadi kita hanya memasukkan di kolom pembelian dan sisanya di kredit. Lalu tanggal 3, dibeli barang dagangan dari PD Ricard sebesar 1.500.000 secara tunai. Nah, ini juga sama, dibeli barang dagangan. Cuma bedanya dia secara tunai dan tidak ada nomor faktur dan syaratnya. Lalu dia apakah masuk ke pembelian? Dia masuknya ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Di sini kita masukkan tanggalnya seperti biasa. Lalu keterangannya cash purchase, bukan nama perusahaannya. Dia keterangan secara ini asli. Lalu kita masukkan debitnya ke total atau kolom lain-lain di sini. 1.500.000. Nah, nomor akunnya jangan lupa ditulis, supplies atau perlengkapan. Nomor akunnya juga, kreditnya di cash in bank karena bukan potongan pembelian, dia masuk ke kas. Lalu tanggal 4, dijual barang dagangan kepada PD Shiva sebesar 2.500.000 dengan nomor faktur 221, syarat 2/10, N/30. Di sini dijual barang dagangan. Jadi dia masuk ke jurnal penjualan atau sales journal. Tanggalnya sesuai tanggal Januari tanggal 4. Number of evidence-nya di sini atau lalu description-nya dia nama perusahaan. Pembelian dan penjualan itu nama perusahaan keterangannya. Lalu payment terms kita sesuaikan 2/10, N/30. Debitnya adanya akun receivable kita masukkan. Lalu di kredit itu di sales atau penjualan, PPN outcome-nya tidak ada. Lalu tanggal 5, diterima pengambilan barang dagangan dari PD Shiva sebesar 500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Nah, karena ini pengambilan barang dagangan karena barang tidak sesuai dengan pesanan diterima. Jadi dia tidak masuk ke jurnal khusus. Dia masuknya ke jurnal umum. Ini adalah bentukan jurnal umum PD Surya. Kita masukkan Januari tanggal 5. Keterangannya sales return karena pengembalian barang dagangannya. Debitnya 500.000, kreditnya di purchase return, paid in-nya tidak ada karena PPN masukannya tidak ada. Lalu jangan lupa di recapitulation, di recap. Total debitnya karena ini hanya 500, langsung totalnya di sini. Lalu lanjut tanggal 6, dijual barang dagangan kepada PD Anis sebesar 1 juta secara tunai. Dia masuknya ke jurnal penerimaan cash atau cash receipt journal. Itu karena dia secara tunai, sama seperti yang pengeluaran tadi. Karena kalau tunai, dia masuknya ke
penerimaan atau pengeluaran. Kalau dia ada syarat pembayaran, dia masuknya ke kalau ada syarat pembayaran dan faktur, dia masuknya ke pembelian atau penjualan. Oke, kita masukkan cash sale. Cash sale itu kan yang tadi dijual secara tunai. Dia masuknya kalau debit ke cash in bank atau kas 1 juta. Lalu kreditnya dia masuk ke sales atau penjualan. Lalu tanggal 7 dijual barang dagangan kepada PD Melati sebesar 2 juta dengan syarat EOM nomor faktur 225. Dia dijual lagi, cuma dia dengan syarat EOM dan ada fakturnya. Berarti dia masuk ke jurnal penjualan karena ada syarat dan fakturnya. Oke, di sini kita masukkan number of evidence-nya 225. Jadi FPJ 225. Keterangannya kita masukkan seperti tadi, nama perusahaannya, dan dia syarat pembayarannya EOM. Dia masuk ke debit, kolom debit sini. Lalu ke sales juga, karena PPN-nya tidak ada. Kita lanjut ke tanggal 8. Diterima pelunasan pada PD Melati sebesar 1 juta. Dia diterima. Jadi dia masuk ke jurnal penerimaan kas. Receipt of trade receivable atau menerima pelunasan. Itu dia masuk ke cash in bank atau kas. Di sini kreditnya dia masuk ke account receivable karena pelunasan piutang. Nah, kita lanjut ke tanggal 9. Dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar 250.000. Jadi kalau beban dia masuknya ke sini, jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Di sini kita masukkan keterangannya payment telephone and electricity expense. Itu dia masuk ke line-line, nomor akunnya masukkan sama nama akunnya. Dia masuknya ke total, dan kredit itu dia masuknya ke kas. Oke, lanjut tanggal 10 dibayar semua hutang pada PT Indofood. Nah, sama dia masuknya ke jurnal pengeluaran juga. Receipt accounts payable. Dia masuknya ke accounts payable di debitnya, dan kreditnya masuk ke cash in bank juga. Tanggal 11 diterima sisa piutang dari PD Melati. Tanggal 11 dia masuk ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Di sini dia karena tidak ada keterangannya, dia masuknya ke 1 juta. Receipt of trade receivable. Dia debitnya masuk ke kas dan kreditnya masuk ke piutang seperti yang tadi di tanggal 8. Oke, lalu tanggal 12 diterima pendapatan bunga dari Bank ABC sebesar 150.000. Oke, dia masuknya ke penerimaan kas juga. Interest income, pendapatannya. Jadi kita menerima, dia masuknya ke kas dari 150.000 debitnya. Lalu kreditnya dia masuk ke tanggal 12 diterima pendapatan bunga dari Bank ABC sebesar 150.000. Dia sama masuknya ke jurnal penerimaan kas. Ini dia keterangannya interest income atau pendapatan bunga. Lalu debitnya dia masuk ke cash in bank atau kas. Kreditnya dia masuk ke total atau lain-lain di kolom lain-lain. Oke, tanggal 13 dijual barang dagangan kepada PD Mawar sebesar 2.500.000 dengan syarat 2/10 N/30, nomor faktur 229. Dijual, dan ini ada nomor faktur dan syaratnya. Berarti dia masuk ke
jurnal penjualan atau sales journal. Kita masukkan ini. Karena PPN outcome-nya tidak ada, jadi kita masukkan ke sales. Lalu di tanggal 14 dijual peralatan kantor bekas sebesar 500.000 kepada PD Shiva. Dia masuk ke jurnal penerimaan kas juga. Karena dia dijual dan tidak ada faktur sama syarat pembayarannya. Dia cash sell, jadinya dijual secara tunai karena walaupun dia nggak ada keterangan tunainya, itu dia berarti tunai. Debitnya dia masuk ke kas juga, lalu kreditnya dia masuk ke penjualan atau sales. Di sini tanggal 15 dibeli barang dagangan dari PT Jaya Berkah sebesar 5 juta dengan syarat 3/15 N/30 nomor faktur 121. Nah, di sini dibeli. Jadi dia otomatis masuk ke jurnal pembelian. Ada nomor faktur dan syaratnya juga. PT Jaya Berkah. Jangan lupa nama perusahaannya, lalu syarat pembayarannya, dan nomor faktur. Debitnya masuk ke purchase ya. VAT ini tidak ada, lalu kreditnya masuk ke satu kolom sini. Tanggal 16 yang terakhir. Dijual barang dagangan kepada PD Anis sebesar 500.000 dengan nomor faktur 230 dengan syarat EUM. Nah, di sini ada syarat dan nomor fakturnya, dan juga dia dijual. Jadi dia otomatis masuk ke jurnal penjualan. Di sini kita masukkan tanggalnya, lalu nomor fakturnya. Di sini perusahaan, nama perusahaan. Lalu syaratnya EOM ya tadi. Debitnya masukin, kreditnya masuk ke penjualan. PPN outcome-nya tidak ada. Oke, udah terakhir tanggal 16. Itu step terakhir kita adalah merekap setiap jurnal. Nah, dari jurnal pembelian, rekapnya, total debitnya itu ada 15 juta, total kreditnya juga harus balance. Terus ada jurnal pengeluaran cash. Nah, di sini kita menjumlahkan secara pengelompokan. Ini accounts payable di sini. Terus ini lain-lain di sini. Dan kreditnya dia satu kolom semua ya. Jadi dimasuk ke sini langsung semua. Nah, ini totalnya paling bawah. Oke, rekapitulasi yang jurnal penjualan. Nah, di sini dia masuk semua ya, satu kolom. Jadi langsung ditotalin 7.500.000 totalnya. Lalu jurnal penerimaan kas. Nah, rekapnya banyak nih. Dia satu kolom di sini debitnya kas semua. Lalu kreditnya ada yang di accounts receivable piutang senilai 2 juta. Lalu penjualannya 1.500.000 dan ada yang lain-lain 150.000. Nah, totalnya ada 3.650.000. Nah, untuk jurnal umum juga ada rekapnya. Karena ini hanya satu ya, jadi 500.000. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.